Lagi-lagi gubernur ini akan menjelaskannya dengan bahasa yang sedikit akademis atau jelas buat para, ya katanya orang intelektual ini. Di Gubernur Bekino Ipa telah meminta warga Papua Tengah untuk menghentikan aksi protes atau demonstrasi dan menutup jalan. Itu merupakan suatu tindakan yang mencerminkan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional rakyat. Ini tidak hanya menunjukkan pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga merupakan pengkhianatan yang jelas terhadap penderitaan masyarakat Papua yang setiap hari berjuang melawan ketidakadilan, kekerasan, militerisme, dan marginalisasi dari negara. Apakah gubernur ini telah melupakan atau belum pernah baca bahwa di pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas eksplisit menegaskan setiap individu memiliki hak untuk berkumpul, berserikat, dan mengekspresikan pandangannya. Bahkan di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengenai kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum melindungi hak rakyat untuk menyampaikan aspirasi mereka di ruang publik. Itu sudah diatur dalam undang-undang. Lalu siapakah Anda, Meki Noipa, sampai berani meminta rakyat untuk diam? Apakah Anda lebih tunduk kepada kekuasaan Jakarta dibanding tangisan rakyat Anda sendiri? Kami sudah jenuh dengan pejabat yang berpura-pura menjadi penyelamat, namun sebenarnya menjadi alat kekuasaan. Rakyat tidak berunjuk rasa hanya untuk bersenang-senang. Mereka turun ke jalan karena kelaparan, tanah yang dirampas, anak-anak yang dibunuh, hutan yang dihancurkan, dan martabat mereka yang diinjak-injak sampai saat ini. Protes demonstrasi adalah satu-satunya cara yang masih didengarkan oleh negara. Kemudian Anda tampil di atas panggung dan meminta mereka untuk berhenti berdemonstrasi. Di mana hati nurani Anda, Bapak, sebagai orang yang lahir dari tanah Papua? Jika Anda benar-benar pemimpin bagi masyarakat Papua, maka Anda seharusnya berdiri di samping rakyat. Lindungi hak mereka untuk bersuara, bukan malah membungkamnya dengan alasan ketertiban yang menipu. Jangan anti kritik, Bapak. Rakyat bukan bodoh, rakyat bukan budak yang bisa diperintahkan untuk tidak bersuara. Jika jalan terhalang, itu karena suara mereka sudah terlalu lama dikekang, direkam di ruang-ruang formal yang hanya menjadi panggung bagi elit seperti kalian itu. Cukup Papua dibohongi dengan janji pembangunan dan otsus. Ketika realisasi yang dibangun justru pos-pos militer dan kantor pejabat. Jika suara rakyat dianggap sebagai ancaman, maka jelas siapa yang sebenarnya menghalangi demokrasi tersebut. Dan jika gubernur sendiri melarang rakyat untuk bersuara, Anda telah kehilangan legitimasi moral sebagai seorang pemimpin di tanah Papua. Kau dengar itu manusia laknat.